Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu taala anhu. Wa amma istiqbalul kiblati, dan adapun di antara syarat-syarat yang mensahkan salat, yaitu menghadap kiblat. Artinya menghadap kiblat, kalau depan mata kita Ka'bah berarti harus dengan mata memandang. Tapi kalau sudah terhalang dengan bangunan, dengan jarak yang jauh, maka itu cukup dengan jihah, yaitu arah. Sekarang kita ngadep kiblat kan arahnya. Kiblatnya kita lihat ya? Ka'bahnya nggak kita lihat. Lantaran nggak kita lihat, maka cukup dengan arah saja. Berarti nggak yakin, tidak ya? Tidak yakin, cuman bon, sangkaan. Karena ibadah terlandaskan dengan sangkaan, bukan dengan yakin. Jadi di antaranya ngadep kiblat, kita nggak yakin Ka'bahnya depan langsung, tapi arahnya benar, punya sangkaan ke sana. Fayajibu, maka hukumnya wajib. Nah, yang diwajibkan untuk ngadep kiblat apanya? Ketika lagi sholat, apa yang diwajibkan untuk menghadap ke kiblat? Ini yang jadi permasalahan dan yang jadi perbedaan di antara keadaan masing-masing dalam sholat. Ada kalanya dia berdiri, sholat berdiri kan? Bisa duduk gak sholat? Bisa. Dia sholat berdiri atau duduk, maka kiblatnya dada. Yang diperhatikan harus menghadap kiblat dadanya. Allahu Akbar. Nah, ini dada harus ngadep kiblat. Mata, kepala sunnah. Orang lalu lalang dia begini. Bolak balik. Nah, ya, tempeleng sedikit. Sah gak sholatnya? Sah. Cuman rusak. Sah tapi rusak tuh. Ibadah yang begitu nggak bakal dapat menghasilkan pengaruh dalam kehidupan. Karena inti sholat khusyuk. Ini zahir doang. Intinya sholat khusyuk. Nah, kalau sholatnya ngadep, sholat matanya ntar ke sono ke atas. Kayak begitu. Ya, ini bolak-balik di pala, nggak batal sholatnya. Yang pasti dadanya nih. Ya, dalam berdiri atau dalam duduk. Makanya hati-hati. Ketika sebelum salam, dadanya udah berpaling begini. Nih, ntar kita bahas dalam sholat, mata ke telunjuk, bukan ke tempat sujud, tapi ke telunjuk. Assalamualaikum. Ada bagian orang gitu. Assalamualaikum. Udah geser duluan nih dadanya. Belum ngucapin alaikum, udah geser duluan. Assalamualaikum. Nih geser. Berarti udah inhiraf anil kiblah, tuh bahasa fikihnya. Udah berpaling dari kiblah, batal sholatnya. Karena belum alaikum. Selesainya sholat ketika kita ucapin assalamualaikum, kumnya tuh. Makanya dibiasakan lagi sholat, pas mata kita gak mau assalamualaikum, baru geser, baru iltifat, artinya menoleh. Assalamualaikum warahmatullah. Tuh. Kalau yang kedua terserah deh, sunnah ya, ditinggalkan rugi gitu.
Berdiri dan duduk. Yang kedua, ya, dalam keadaan ittija, nih nyenderan, seperti di rumah sakit, tempat tidurnya diangkat ke ngadep kiblat. Nah, mana yang jadi apa? Kiblat, arah kiblat yang harus dan nggak boleh berpaling. Nah, maka adalah pertama mukanya. Muka. Bukan saudara lagi, tapi wajah. Tuh, saudara kan ke atas, tapi mukanya begitu. Dan yang kedua, akhmasih rijle, ujung dari jari-jarinya. Kalau bisa ditekuk. Jari-jarinya menghadap ke kiblat. Tuh. Nah, ini jadi berbeda kondisinya, berbeda pula di mana arah kiblatnya. Fa in kana fi marqad aw safinatin. Nah, benar. Maka wajib menghadap kiblat melainkan shalah syiddatil khauf. Ketika lagi perang, musuh depan mata kita, nempel kulit kita dengan mereka. Itu lagi perang, nggak boleh tinggalin sholat. Lagi perang aja wajib untuk kita mengerjakan sholat. Ini dengan mudah tinggalin sholat lantaran urusan apa? Urusan duniawiyah, kerjaan, dagang di pasar, sampai ditinggalkan sholat. Lagi dalam keadaan perang, dalam keadaan perang, nempel tuh kulit musuh dengan kulit kita. Nabi nggak pernah tinggalkan sholat dan tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itu sholat syiddatul khauf berjamaah, itu nggak sendirian. Sehingga di dalam apapun berbicara tentang Rasulullah, tidak ada satu hadis pun yang meriwayatkan Nabi mengerjakan sholat sendiri, nggak ada. Nabi mengerjakan selalu sholatnya, beliau melakukan sholat berjamaah. Nah, melainkan itu karena musuh depan mata. Waduh, kita ngadep kiblat, ketebas kepala kita. Depan mata ini musuh. Nah, boleh kita berpaling dari kiblat, itu boleh. Atau fi naflis safaril mubah, yaitu mengerjakan sholat sunnah di dalam perjalanan yang mubah, sekalipun perjalanannya pendek. Apa? Sholat ingat syaratnya sholat sunnah. Di antara yang dibolehkan tidak menghadap kiblat, sholatnya sholat dan posisi kita lagi bepergian. Sekalipun bepergiannya pergian yang pendek. Apa pergian yang pendek? Kurang dari marhalatin. Ya, kurang dari marhalatin berarti 82 kilo kurang lebih. Di bawah itu dikatakan perjalanan pendek. Jadi kalau kita mau pergi, nah, mau sholat sunnah di kendaraan kita boleh, di mobil kita kah, tuh mau ngerjain misalnya dari sini. Nah, makanya ada catatannya itu, para ulama menyatakan jarak di antara kita dan tempat tujuan yang kita datangi itu tidak terdengar azan. Ya, misalnya nih, ya, antum di sini azan, sampai ke Cawang kedengar nggak Cawang? Hah? Nggak kedengaran. Nggak usah pakai toa, sampai toa Monas kedengeran. Nggak pakai toa. Dari sini kita azan. Tuh, sampai Kalimalang depan situ kedengaran nggak? Sabilillah kedengaran nggak? Nah, sekarang habis sholat isya mau ngerjain ba'diyah isya. Wah, ada pengajian nih habis isya nih di Masjid Sabilillah nih. Nah, gimana? Udah naik motor aja sudah.
naik motor ngerjain ba'dil isya bisa. Ngadep ke kiblat dulu kalau bisa, gas dulu, rang, sholli ba'dil isya. Jalan dah, jalan. Megang nggak tuh? Stangnya megang nggak? Pegang. Nah, pas lagi sami Allah, pegang nggak stangnya? Nyusruk di comberan ntar. Udah tetep pegang. Yo, sami Allahu liman hamidah. Nggak usah angkat suara juga, cukup di mulut aja. Lihat tuh ya, bisa kita ngerjain berapa sholat tuh. Lagi macet. Dari sini ke Kuningan misalnya, macet. Mau ngerjain duha 8 rakaat bisa. Pas lagi salam, menoleh gak? Nggak usah menoleh. Assalamualaikum. Ini nggak bisa berputar lagi ntar nih. Ya, assalamualaikum. Udah dalam hati aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal rukun kauli diucapin, hanya kita yang dengar. Jadi ngadep kiblat diwajibkan melainkan dengan 2 keadaan: sholat syiddatil khauf, yang kedua yaitu sholat sunnah yang dilakukan di dalam bepergian. Fa in kana fi marqadin aw safinatin atamar ruku'aha wa sujudahu wastaqbal. Kalau dia berada di dalam kapal laut. Nah, berada dalam kapal laut, maka sempurnakan rukuknya dan sujudnya dan dia menghadap kiblat. Berarti kita contohkan mereka yang sholat di atas pesawat. Gimana itu hukumnya? Maka kita lihat. Kalau memang bisa takdim. Kalau dia bisa takdim. Kayak dari sini kita ke Bandara Soekarno, gitu ya, Cengkareng. Kan di sana langsung bisa kita. Udah keluar Jakarta, bisa kita takdim, sholat di sana Cengkarengnya. Kalau bisa takdim. Tapi kita lupa. Kita udah berangkat. Sebelum kita berangkat, kita udah sholat duhur misalnya. Udah sholat duhur. Berangkat pesawat jam 3 awal asar. Sampai misalnya kita ke Surabaya atau kemana tujuan kita yang melebihi dari asar, ya, sampai ke tujuan udah maghrib. Kan nggak bisa ditakdim. Kita udah sholat duhur. Iya kan? Mau takhir nggak bisa, kan udah sholat duhur. Nah, gimana itu hukumnya? Maka di sini di dalam keadaan seperti itu hendak kita sholat di pesawat. Kalau dalam pesawat itu kita bisa wudhu pertama, bisa ngadep kiblat, lalu ruku, i'tidal, sujud bener, nggak duduk. Karena kita mampu, ya, kita mau sholat asar nih, kita mampu dan memang bisa berdiri, ada tempatnya di dalam pesawat, ada tempat buat sholat. Maka dalam hal ini, ya, khilaf di antara ulama apa nanti kita godok atau tidak. Maka muktamadnya kita godok. Tapi kalau kita nggak mau godok, nggak apa-apa, sah-sah aja. Sekalipun pendapat yang otentik, pendapat yang kuat menyatakan hendaknya kita godok. Keadaan yang kedua, kalau di pesawat itu nggak mungkin untuk kita sholat, lantaran tempat nggak ada, air ada tapi tempat nggak ada, buat ruku, buat sujud sulit, ngadep kiblat nggak ketahuan, ya kan? Maka dalam hal ini muktamadnya tetap kita sholat dihormatil waktu, untuk menghormati waktu, dan nanti wajib kita godok. Paham tuh ya? Nah, dia. Fa in kana rakiban istaqbala fi ihramihi insahula alaih. Itu dia. Tadi itu. Kalau memang memudahkan kita ngadep kiblat dulu, baru jalan. Kalau emang enggak, ya udah, ya, maka nggak perlu ngadep
kiblat. Wa tariquhu kiblatuhu fi baqis sholatihi. Nah, lalu kiblatnya mana? Jalannya dia. Jalannya dia itu menjadi kiblatnya. Jangan ke kiri, dadanya, jangan ke kanan, itu kiblatnya. Arah jalannya dia. Sama seperti di mobil kan? Mobil kan ada yang di sini, ada di sini misalnya. Seperti angkot. Duduknya kan? Iya. Udah, jalan begitu. Dia ntar kiblatnya ke sana, dia kiblatnya ke sana. Ya. Ingat, ini sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, maka tidak boleh melainkan mengarah ke kiblat. Nah, maka kiblat yang disebut adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Ka'bah, udah nggak boleh lagi yang tempat lain. Pondok Gede boleh nggak? Pondok Gede ada Ka'bah tuh, duplikat, nggak bisa. Arahnya ke mana? Ke Ka'bah. Karena Ka'bah kiblat sholat. Nah, ini hebatnya di sini nih.